bist nur ein Nerd, der vom Computer hängt. Was du da vorhast, wird dich umbringen. Halo teman-teman, selamat datang di channel Anjurin. Seperti biasa, kita akan bahas alur cerita film dengan cara yang ringan dan seru. Film yang kita bahas kali ini adalah The Amatir yang rilis tahun 2025. Film ini mengisahkan Charles Heller atau Charlie yang diperankan Rami Malek, seorang kriptografer jenius CIA yang hidupnya berubah setelah istrinya tewas dalam serangan teroris. Karena CIA tidak mengambil tindakan untuk menangkap para pelaku, maka dengan memanfaatkan kecerdasannya, Charlie melakukan perjalanan berbahaya ke seluruh dunia untuk memburu para pelaku teroris yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Langsung saja kita ke alur ceritanya, cekidot. Wenn du schnell genug bist, kommst du vielleicht lebend daraus. Warte! Di awal film, diceritakan seorang kriptografer bernama Charlie sedang memperbaiki sebuah kapal. Tiba-tiba ia dipanggil oleh istrinya, Sarah, yang meminta dibuatkan kopi hitam. Sarah berencana pergi ke London untuk urusan bisnis selama 5 hari. Awalnya, ia mengajak sang suami, Charlie, untuk ikut menemaninya, namun Charlie menolak karena masih ada pekerjaan penting di kantor. Perlu diketahui, pasangan ini sangatlah mesra, bahkan melebihi remaja yang baru menjalin cinta. Saat kopi yang dibuat Charlie belum habis diminum, Sarah harus segera berangkat karena mobil taksi online sudah menunggu di depan rumah. Charlie pun mengantarkan kepergian istrinya, bahkan sampai berlari mengejar mobil tersebut. Adegan kemudian bergeser ke kantor tempat Charlie bekerja. Di sana, ia bertemu sahabat dekatnya, Dor, seorang agen lapangan yang baru kembali dari tugas luar negeri. Dor meminta bantuan Charlie untuk memperbaiki komputer yang bermasalah, sebab ia tahu kecerdasan Charlie luar biasa. Setelah makan siang selesai, Dor berencana menjemputnya kembali. Charlie lalu menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 5. Akses menuju ruangan itu sangat ketat. Setiap orang yang masuk harus melewati pemeriksaan. Setelah sampai, ia menghubungi rekan anonimnya dengan nama samaran Sandy Inquine, yang memberikan sebuah berkas rahasia agar Charlie memeriksanya langsung. Dokumen tersebut ternyata berisi informasi berbahaya yang bisa mengancam agensi tempat Charlie bekerja. Saat jam makan siang, Charlie berkumpul dengan rekan-rekannya. Terlihat jelas bahwa ia adalah sosok paling jenius di antara mereka. Tak lama, muncul sosok lain bernama Sidor, yang ternyata merupakan agen rahasia paling berbahaya di sana. Di tengah kesibukan pekerjaannya, Charlie mendapat telepon dari Sarah. Istrinya memberitahu posisi keberadaannya. Namun, tanpa Sarah sadari, Charlie sebenarnya sudah tahu karena diam-diam ia melacaknya. Karena sedang melakukan penyelidikan, Charlie memutuskan untuk menutup telepon lebih dulu dan berjanji akan menghubungi kembali nanti. Setelah itu, ia masuk ke ruang rahasia untuk memeriksa dokumen yang diberikan sebelumnya. Just a matter of time. Like puzzles. Ternyata, berkas tersebut mengungkap fakta mengejutkan. Direktur pusat bernama Alec telah menyamarkan serangan pesawat seolah-olah sebagai aksi bom bunuh diri, lalu menimpakan kesalahan kepada kelompok teroris lokal. Our Department of Defense spokesman denied operations in the area, blaming the attack on local insurgents. Di malam hari, di sela kesibukannya sebelum tidur, Charlie menyempatkan diri menelpon istri sekedar untuk menanyakan kabar Sarah istrinya. Yeah. Bye. 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 Bye-bye. Keesokan paginya, Charlie dikejutkan dengan kehadiran Alec yang tiba-tiba mendatanginya di ruang kerja. Alec bertanya, "Apakah kamu mengikuti berita hari ini?" Namun, karena sibuk, Charlie belum sempat melihatnya. Alec lalu mengajaknya pergi ke ruang direktur karena ada sesuatu yang harus disampaikan. Di sana sudah menunggu Direktur O'Brien. Tanpa basa-basi, O'Brien menyampaikan kabar duka. Istri Charlie telah meninggal dunia. Telah terjadi penyerangan di hotel tempat Sarah menginap. 4 orang bersenjata masuk dan menjadikan Sarah sebagai sandera untuk melarikan diri. Tragisnya, Sarah dibunuh agar pihak kepolisian dan masyarakat sekitar tidak berani mendekat. Awalnya Charlie tidak percaya,
sebab di hotel itu ada banyak wanita Amerika. Namun setelah Alec memperlihatkan rekaman insiden, barulah Charlie yakin dan akhirnya menangis pilu. Seusai kejadian, ia diantar pulang oleh temannya untuk menghindari kepungan wartawan yang ingin tahu. Malam itu, Charlie menonton berita guna mengikuti perkembangan terbaru mengenai tragedi yang menimpa istrinya. Hari berikutnya, ia termenung di bawah pancuran air, larut dalam kesedihan, sebelum akhirnya memutuskan mendatangi ruangan Alec untuk menuntut jawaban tentang 4 pelaku yang telah membunuh Sarah. Dengan nada protes, Charlie mempertanyakan bagaimana mungkin Alec tidak mengetahui banyak detail terkait insiden tersebut. Padahal di London terdapat 947.000 kamera pengawas. Namun, Opet berusaha menenangkan Charlie dan meminta agar kasus itu diserahkan sepenuhnya kepada tim penyelidik. Malam itu Charlie kembali tenggelam dalam kesedihan. Bayangan istrinya terus terpantul di kaca jendela dapur tempatnya meneguk kopi hitam. Keesokan harinya ia berangkat ke bandara untuk menjemput jenazah Sarah. Setelah peti dibuka, ia menemukan oleh-oleh yang dibeli Sarah, barang yang semula ditujukan untuknya. Kegalauan Charlie mencapai puncak dan memicu hasrat membalas dendam. Ia mulai menyelidiki sendiri tragedi penyerangan di London. Dari rekaman CCTV, ia mengetahui bahwa insiden itu bermula dari pertengkaran bisnis di hotel. Salah satu pelaku menembak hingga menarik perhatian polisi. Saat mereka berupaya melarikan diri, Sarah yang kebetulan berada di sana dijadikan sandera. Berkat kecerdasannya, Charlie dapat mengidentifikasi beberapa pelaku dari nada suara. Pelaku yang menculik Sarah terungkap bernama Miska, asal Moskow, dan Elice dari Afrika Selatan. Pelaku yang menembak Sarah lebih sulit dilacak karena tak bicara, seolah-olah mengetahui tentang kamera. Namun Charlie tetap berhasil mengungkap identitasnya. Skiller, seorang tentara bayaran yang bisa disewa oleh negara atau kelompok teroris. Untuk pelaku bernama Frank, Charlie sudah mengetahui lokasinya. Pria itu adalah mantan anggota AYO Armenia yang kini berada di Paris. Ketika Charlie memaparkan temuannya dengan penuh semangat, ternyata Alec dan Opet sudah mengetahui identitas keempat pelaku. Mereka beralasan ingin memberantas seluruh jaringan terlebih dahulu, suatu langkah yang menurut Charlie tidak relevan dengan pembunuhan istrinya. Bahkan, Charlie dianggap mengalami depresi ringan dan disarankan menemui psikiater, tempat ia kemudian mencurahkan isi hatinya kepada sang dokter. Intinya, ia kecewa karena Alec dan Opet tidak mengejar para pembunuh Sarah. Saya ingin mereka mengejar pembunuh Sarah. Dia pantas mendapatkan lebih. Begitu tekadnya. Sebelum memasuki kantor, Charlie menyelipkan alat penyadap pada titik buta sistem pemeriksaan. Ia mencetak salinan berkas rahasia, kemudian menyembunyikan alat penyadap di dalamnya, dan menyerahkan berkas itu langsung kepada Alec. Charlie menjelaskan bahwa kedua berkas tersebut memuat bukti lengkap atas kejahatan Alec. Ia mengancam akan membocorkan bukti itu ke publik jika tuntutannya tidak dipenuhi. Ia menuntut izin untuk membalas dengan tangannya sendiri dan menuntut hak untuk membunuh para pelaku. Untuk melancarkan misinya, Charlie menuntut pelatihan khusus, akses penuh terhadap informasi 4 pelaku, identitas baru, dan yang paling penting, uang. Namun, Alec meremehkannya karena penampilan Charlie yang terlihat kikuk. I beg your pardon? You heard me. I don't think you could beat a 90-year-old nun. Setelah permintaannya dikabulkan, Charlie bergegas menuju mobilnya dengan wajah panik, bahkan sampai muntah karena ketakutan. Opet kemudian menyarankan Alec untuk mengikuti alur permainan Charlie demi mencegah kebocoran informasi ke publik. Jika Charlie semakin berlebihan, Alec bisa menyingkirkannya saat proses pelatihan berlangsung. Atas keputusan itu, Alec mengirim Kolonel Henderson untuk melatih Charlie. Sementara mereka berangkat, Opet menugaskan sebuah tim khusus guna menyelidiki Charlie. Bagi tim, ancaman Charlie sekadar gertakan. Namun Opet tidak ingin meremehkannya, sebab Charlie memiliki IQ luar biasa tinggi. Ia bahkan mencurigai sesuatu setelah mengetahui Charlie sempat berada di titik buta pengawasan selama 40 menit. Di dalam mobil, Charlie mulai berkenalan dengan Henderson. Handler, I am Colonel Salah.
Sementara itu, ruang kerjanya digeledah untuk mencari tahu apakah ia sempat membawa keluar sebuah strip data. Mereka tahu Charlie pernah menulis ulang perangkat lunak di printer, tapi tetap yakin strip itu mustahil lolos dari deteksi, bahkan jika ia mencoba menelannya. Saat tim sibuk melakukan penggeledahan, Charlie fokus berlatih menembak. Sayangnya, hampir semua tembakannya meleset, membuat Henderson harus turun tangan memberi contoh. Walau jaraknya diperdekat, hasil tembakan Charlie tetap buruk. Henderson pun hampir kehilangan kesabaran karena melihat Charlie seperti tak berbakat sama sekali dalam menembak. Rasa curiga Opet makin besar hingga ia menggeledah rumah Charlie. Di sisi lain, Charlie justru menemukan kemampuan alaminya. Ia berhasil merakit bom menggunakan bahan sederhana. Penyelidikan berlanjut ke sebuah bar yang pernah 2 kali didatangi Charlie. Di sana, Henderson menguji mentalnya melalui wawancara identitas dan latihan pembuatan paspor. Meski tim tidak menemukan drive apapun di bar tersebut, salah satu anggota berhasil menemukan CD yang terselip di bawah jukebox. Opet lalu memutarnya. Meski dengan cara konyol ia sampai meminjam uang receh untuk mengaktifkan mesin. Malam harinya, saat Charlie sedang merancang strategi, Henderson mendatanginya. Hey, who's this? Leave him. What's your plan? How are you going to keep the people at Langley? Henderson bertanya bagaimana rencana Charlie untuk menyingkirkan para pelaku. Karena membunuh satu orang pertama akan membuat yang lainnya tahu bahwa Charlie sedang mengincar mereka. Justru itulah alasan Charlie belajar kepada Henderson. Ia ingin dilatih cara kerja di lapangan. Henderson lalu menyuruh Charlie menodongkan sebuah senjata tepat di dadanya. Perlakuan itu melumpuhkan mental Charlie. Ia langsung menjadi lemah. Henderson kemudian mengingatkan bahwa Charlie bukanlah seorang pembunuh alami. Setiap orang punya bakat berbeda. Charlie tak bisa dilatih menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan dirinya. Seperti Henderson yang tidak bisa diajari memecahkan kode. Henderson tidak bisa mengubah Charlie menjadi sosok yang bukan dirinya. You can't teach me how to break code. Sementara itu, Alec dan tim Opet sedang meretas selama 5 jam. Percakapan mereka justru disadap langsung oleh Charlie. Setelah 5 jam menunggu, ternyata ancaman itu cuma gertakan belaka. Merasa telah dipermainkan, Alec memerintahkan Opet untuk menyingkirkan Charlie. Opet menelepon Henderson yang sedang tidur dan menyuruhnya menghabisi Charlie. Namun Charlie sudah curiga, saat Henderson mencoba menyergap, Charlie sudah lebih dulu melarikan diri. Ia keluar dari lokasi menggunakan kartu petugas kebersihan dan bahkan sempat meretas sistem biometrik. Henderson akhirnya menyadari bahwa Alec mungkin keliru menilai sosok yang tampak culun itu. Rencana Charlie berjalan lancar. Ia sengaja membiarkan Alec memeriksa hal-hal tidak penting sehingga dirinya bisa tetap mendapat pelatihan. Ketika Alec membuka berkas, ia menemukan alat penyadap milik Charlie. Alec menuduh tindakan menyadap perwira sebagai pengkhianatan. Menyadari penyadapannya terbongkar, Charlie segera berangkat ke London. Dalam perjalanan ia teringat momen ketika Sarah memberi kado ulang tahun. Sebuah pesawat bekas yang kemudian dibongkarnya untuk diperbaiki. Setelah itu Charlie menuju bandara lagi untuk terbang ke Paris. Opet segera tahu keberangkatannya karena salah satu paspornya terdeteksi aktif. Akhirnya Charlie tiba di Paris dan menyewa sebuah kamar kos dekat toko roti langganan targetnya. Tak lama kemudian, target pertama bernama Frank muncul untuk membeli roti. Melihat itu, Charlie buru-buru melacak alamat kosnya hingga berhasil menemukannya. Malam harinya, ia menyelinap masuk dan menonton tutorial membobol kunci di YouTube. Tegangnya suasana bertambah saat penghuni kosan lain pulang. Untungnya tutorial itu efektif sehingga Charlie berhasil masuk. Di dalam kamar, Charlie mencari petunjuk hingga akhirnya menemukan sebuah kalender. Tercatat di sana bahwa keesokan harinya Frank akan berkunjung ke sebuah klinik. Setelah berhasil mencuri ponselnya, tiba-tiba Frank muncul sambil membawa seorang pria. Charlie buru-buru naik satu lantai dan berusaha menjatuhkannya dari atas. Namun, seperti yang pernah dikatakan Henderson, Charlie memang tidak memiliki keberanian untuk membunuh lawan secara langsung. Ia pun kabur kembali ke kosannya sambil memikirkan cara lain untuk membalaskan dendam. Rasa takut begitu besar hingga kepalanya terasa berdenyut keras, seperti migrain. Dalam kondisi kalut, Charlie sempat berhalusinasi melihat Sarah menyiapkan minuman untuknya. Setelah itu,
Ia mencari informasi tentang klinik yang akan dikunjungi Frank keesokan siangnya. Ternyata klinik tersebut adalah tempat terapi asma yang rutin didatangi Frank. Keesokan harinya, Charlie membeli banyak bunga untuk diambil serbuk sarinya. Begitu melihat Frank tiba, ia segera menyusup masuk. Di sana, Frank sedang menjalani terapi dalam ruang khusus. Saat dokter keluar, Charlie menyamar menjadi dokter lalu mengunci pintu kaca ruangan itu. Ia kemudian memasukkan serbuk sari melalui ventilasi udara. Sedikit catatan, penderita asma sangat mudah kambuh, dan serbuk sari adalah salah satu pemicu terburuk. Charlie lalu mulai menginterogasi Frank. Ia berjanji akan melepaskannya bila mau memberikan lokasi chiller. Namun Frank tetap bungkam. Charlie menambahkan lebih banyak serbuk sari hingga serangan asmanya semakin parah. Tidak tega melihat penderitaan itu, Charlie akhirnya membuka pintu. Pertarungan pun tak terhindarkan. Karena kalah tenaga, Charlie terdesak dan Frank berhasil meloloskan diri. Namun saat berlari ke jalanan, nasib buruk menimpanya. Frank tertabrak mobil hingga terpental keras. Melihat targetnya tewas di tempat, Charlie cepat-cepat mengambil ponselnya lalu kabur dengan panik. Ia sempat membersihkan cairan merah di tangannya sebelum berkemas untuk melarikan diri. Charlie membeli tiket bus dan pergi keluar kota untuk memburu target berikutnya. Sementara itu, Brian menanyakan kepada Alec mengenai kematian Frank. Alec berbohong dengan mengatakan bahwa Frank tewas tertabrak oleh temannya sendiri. Di sisi lain, Charlie yang terlalu banyak minum alkohol kehilangan kendali. Ia sempat berniat bergoyang di depan panggung klub malam. Namun bayangan istrinya tiba-tiba berubah menjadi Henderson yang mengejarnya. Seketika Charlie sadar lalu lari terbirit-birit ke klub lain. Belum lama ia menarik napas lega, Henderson benar-benar muncul. Charlie bersembunyi di toilet, tapi tidak menemukan jalan keluar. Henderson, yang sudah memahami situasinya, menunggu Charlie di luar sembari memesan segelas bir. Tak lama kemudian, Charlie keluar dengan gaya sok berani, berlagak menantang Henderson. Ternyata Henderson bisa melacak posisi Charlie berkat ponsel milik Frank yang sebelumnya diambil. Walaupun Charlie dikenal sangat cerdas, semuanya bisa berantakan saat pikirannya dikuasai panik. No one goes down easy. Namun kali ini justru Charlie yang balik menguliahi gurunya. Kesalahan Henderson adalah tidak pernah menghitung kemampuan muridnya sendiri. Rupanya, Charlie sudah menanam bom waktu ketika berada di WC tadi. Berkat itu, ia berhasil kabur lalu tertidur di pinggir jalan layaknya gelandangan. Keesokan harinya, Charlie menghubungi Inkwell untuk meminta bantuan. Ia mengajaknya bertemu, meskipun tidak tahu di mana lokasi orang misterius itu. Inkwell lalu memberi petunjuk lewat pesan suara yang langsung memandu Charlie. Ternyata temannya berada di Turki. Charlie diarahkan menuju sebuah kafe karena Inkwell akan memberikan sebuah buku sebagai tanda pengenal. Untuk mempermudah, kita sebut saja dia Opit. Menurut Opit, Charlie terlalu sembrono karena nekat datang ke Turki. Tas dan topinya bahkan disembunyikan agar tidak tampak seperti orang Amerika. Di sana, Charlie meminta bantuan Opit untuk melacak 3 target yang belum tertangkap. Namun, karena mereka masih berada di tempat umum, pembicaraan tidak bisa berlanjut. Opit pun menyarankan agar mereka berpindah ke parkiran mobil agar lebih leluasa. Fakta yang terungkap, Inkwell sebenarnya adalah suami Opit yang merupakan aset C. Sebelum meninggal, ia sempat mengajarkan Opit cara menambang data percakapan serta seluruh keahliannya. Setelah itu, Opit memutuskan untuk melanjutkan koneksinya dengan Departemen Charlie. Mereka kemudian menuju rumah Opit yang berada di tepi pantai. Ia memelihara banyak ayam sebagai sistem alarm alami. Opit sendiri sering berpindah-pindah rumah. Dan ini adalah tempat pertama yang ditinggalinya lebih dari 1 bulan. Dari sana, mereka mulai melacak target tersisa. Diduga, Stiller adalah pemimpin dari keempat pelaku. Data yang ditunjukkan Opit menguatkan bahwa mereka merupakan tentara bayaran dalam operasi hitam milik Alex. Target pertama yang mereka incar adalah Miska, karena dianggap paling lemah. Kebiasaannya yang sering update status memudahkan mereka menemukan keberadaannya. So hot in October, maybe. And there she is. Di sisi lain, Brian sedang berpidato tentang bagaimana badan yang ia pimpin harus memproyeksikan hal-hal yang membuat Amerika kuat, dengan cara terbuka dan transparan. Setelah itu,
Ia mendatangi Alex yang sedang makan siang di warung sederhana. Intinya, Brian menuntut Alex bertanggung jawab serta menghentikan operasi ilegal di Timur Tengah. Rupanya, pejabat sebelum Brian juga pernah menegur Alex karena keterlibatannya. Menurut Brian, sekarang adalah saat yang tepat untuk memperbaiki segalanya. Akan tetapi, Alex justru mengalihkan topik dan malah memberikan dukungan penuh pada kebijakan Brian. I'll tell you what I told them. Enjoy that pasta. Tak lama, bawahan Brian melaporkan bahwa Henderson saat ini berada di Madrid atas perintah Alex. Mengetahui hal itu, Brian segera mengerahkan timnya. Di waktu yang sama, Opit berhasil melacak keberadaan Miska. Rupanya ia tengah menginap di hotel mewah berbintang 5 dengan kolam renang di rooftop. Sebelum terbang ke Madrid, Charlie berpesan pada Opit agar terus memantau gerak-gerik Henderson. Ia pun tidak langsung menyerang Miska, melainkan lebih dulu mengamati kelemahannya saat berada di kolam kaca. Charlie mulai meneliti konstruksi kolam renang untuk menghitung seberapa kuat kaca yang menahannya. Ia yakin Miska akan kembali, karena targetnya itu dikenal suka berenang pada malam hari. Di sisi lain, Henderson berjanji pada Alex bahwa kali ini Charlie takkan punya celah untuk kabur. You won't let that happen. Dengan mencuri peralatan selam, Charlie merakit sebuah alat sederhana yang bisa memecahkan kaca kolam. Ia memasangnya di titik yang tepat lalu membuntuti Miska yang sudah memesan kolam atap hotel itu. Namun, tanpa disadarinya, Henderson juga membayanginya. Opit, yang terus mengawasi dari jauh, segera menyadari hal itu. Ia menyarankan Charlie mundur karena ada agen CIA lain yang tampaknya juga memburu dirinya. Tapi Charlie bersikeras tetap melanjutkan rencana. Baginya, pembunuh istrinya sudah tepat di depan mata. Ketika Miska mulai berenang, Charlie menghampirinya dan kembali menuntut informasi soal Tiller. Namun Miska hanya menertawakan ancamannya, menganggapnya sekadar lelucon. Tell me where to find horse sheets of glass beneath you. If I trigger it. Karena Miska tetap bungkam dan berusaha kabur, Charlie akhirnya meledakkan kaca kolam. Air tumpah deras, menciptakan kekacauan. Henderson pun langsung bergerak mengejarnya, tapi agen lain dari IA juga turut turun tangan. Pertarungan pecah di area laundry hotel. Henderson sempat terkena pukulan telat, namun berhasil membalikkan keadaan. Dalam adu dorong, ia dan lawannya sama-sama terjatuh. Charlie yang melihat itu sempat berniat menolong, tapi Opit mendesaknya untuk segera melarikan diri. Sementara itu, Brian yang memantau situasi berpura-pura tidak tahu menahu dan menanyai Alex soal keberadaan Charlie. Charlie Heller. As far as Kebohongan Alex pun mulai terendus, meski untuk sementara Brian memilih membiarkannya. Di saat bersamaan, tim Opit menemukan petunjuk bahwa Charlie mendapat bantuan dari seseorang bernama Opit. Mereka segera diperintahkan memburu Inkwell. Di rumah pantai, Charlie yang sedang memberi makan ayam-ayam peliharaan Opit akhirnya berbincang lebih dalam dengannya. Mereka saling curhat soal kesepian hidup masing-masing. Namun nasib buruk menimpa. Opit akhirnya tahu bahwa Inkwellen, yang dulu ia kenal, sudah lama tiada, dan perannya digantikan oleh sang istri. Malam harinya, Opit membangunkan Charlie, bukan untuk meminta hubungan intim, melainkan hanya agar ada seseorang menemaninya tidur semalam saja. Baru saja mereka terlelap, alarm ayam mendadak berbunyi. Rumah mereka dikepung aparat. Mereka lari lewat jalan rahasia, sementara Opit sempat mengaktifkan sistem penghancur data otomatis di komputernya. Baku tembak terjadi, dan Opit terkena peluru di dada. Charlie akhirnya mengambil alih mobil dan melarikan diri, meninggalkan Opit yang sekarat di parkiran. Kini Charlie kembali terpuruk, dihantui kenangan akan istrinya dan kehilangan Opit. Saat pikirannya hampir runtuh, sebuah pesan masuk ke ponsel peninggalan prank. Pengirimnya adalah target berikutnya, Elice, yang menjadwalkan pengambilan senjata di sebuah gudang pada Kamis nanti. Charlie segera menyiapkan jebakan. Ia membeli bahan-bahan, merakit bom, dan menyamarkan identitasnya agar sulit dilacak oleh tim Opit. Heller's in Berlin. What?
Got a ping in Rome. The little prick is now at a museum? He just got on a tram in Prague. Ketika Elice tiba, ia dipandu lewat telepon untuk membuka peti senjata. Stay on the phone. You just armed an IED. It's on a beam trigger. You drop the lid, move away, or cross the beam. It detonates. Ternyata di dalamnya sudah terpasang bom yang akan meledak jika tutupnya ditutup kembali. Charlie menekan Elice, menyodorkan foto istrinya, dan menuntut kebenaran. Elice segera menyangkal keterlibatan dalam penembakan Sarah. Ia berbeda dengan pelaku lain dan tanpa ragu menyerahkan sebuah ponsel berisi nomor tangan kanan Stiller. Ia juga memberi petunjuk bahwa Stiller tinggal di sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan. Setelah memperoleh informasi, Elice dibiarkan tewas bersama ledakan itu. Hey, wait, guy. Wait, guy. You jump really fast. You might survive the blast. Wait! Di sisi lain, Opet akhirnya sadar bahwa selama ini ia hanya memantau bayangan Charlie. Singkat cerita, Charlie tiba di pesisir Rusia. Ia mendatangi pelabuhan untuk mencari anak buah Stiller yang disebut oleh Elice. Setelah memastikan lewat pesan singkat, Charlie memotret keduanya lalu masuk ke kantor pelabuhan untuk menggali info lebih jauh. Tak disangka, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Dor. Awalnya Charlie mengira Dor datang untuk menghabisinya, namun ternyata ia hadir secara sukarela untuk menolong temannya itu. Dor memohon agar Charlie berhenti karena sudah membunuh 3 orang. Fly it around, prove to himself that he's not afraid. You save your life. Tetapi Charlie menolak. Ia bersikeras tidak akan berhenti sebelum menuntaskan dendam pada orang yang menembak istrinya. Malam harinya, Charlie menyiapkan perlengkapan dan melacak kapal yang diduga menjadi markas. Ia bertanya pada seorang nelayan, namun tanpa disadari nelayan itu adalah anak buah Stiller. Nelayan tersebut segera memanggil temannya hingga Charlie dihantam dari belakang dan dibawa ke tengah laut untuk dihadapkan pada sang bos. Akhirnya, pembunuh Sarah muncul di depan matanya. Dengan tegas, Charlie menyatakan bahwa ia datang untuk menuntut balas. Stiller pun mengingat jelas wajah Sarah, karena dialah yang menjadikan Sarah sebagai sandera pengganti. Someone else is very, very brave. You are not so different to me. Meski ada penyesalan dalam dirinya, Stiller berdalih bahwa semua itu terpaksa dilakukan lantaran polisi sudah mengepung. Ia harus menunjukkan konsekuensi bila mereka tidak memberi jalan keluar bagi kelompoknya. Menurut Stiller, Charlie sebenarnya tidak jauh berbeda dengannya. Ia sudah menewaskan 3 orang demi menemukan jalannya menuju kapal. Stiller kemudian bertanya, apakah semua itu benar-benar membuat Charlie merasa lebih lega? Charlie bersikeras tidak akan berhenti sampai Stiller sendiri yang tumbang. Namun Stiller tidak gentar. Ia bahkan menyerahkan senjata, karena yakin Charlie bukanlah pembunuh sejati. Benar saja, Charlie tak mampu menarik pelatuknya. Tiba-tiba kapal berguncang. Ternyata Charlie telah diam-diam mengambil alih sistem navigasi kapal. Ia membuat kapal itu berbalik arah menuju perairan Finlandia. Semua dikendalikan dari kos tempat tinggalnya. Sementara itu, 2 anak buah Stiller sempat menyita jam tangannya, namun Charlie sudah menyiapkan rencana cadangan. Dengan tenang, ia terus mengajak Stiller berbicara agar tidak menyadari kapal sedang berbalik. Di waktu yang sama, ia membagikan lokasi kapal kepada Angkatan Laut Finlandia. Begitu melewati batas perairan, Stiller ditangkap, dan seluruh kejahatan Alex pun terbongkar. Tak lama setelah keluar rumah, Alex sudah disergap aparat yang menunggunya. Brian kemudian menyampaikan kepada media bahwa Charlie dalam kondisi aman dan akan terus bekerja sama dengan agensi. Sementara itu, Opet juga ditangkap dan berusaha menghindar dari sorotan wartawan karena merasa dipermalukan. Was the CIA involved in those operations? Is the whistleblower still employed by the agency? Saat keadaan mulai reda, Charlie mengunjungi makam istrinya untuk mengganti bunga segar. Namun, ketika ia kembali masuk ke mobil, ia terkejut melihat Henderson sudah menunggu di dalam. Ternyata Henderson masih hidup meski pernah terkena tembakan di perut.
Ia hanya ingin berterima kasih karena Charlie telah membersihkan agensi seorang diri. Di waktu senggang, Charlie akhirnya memperbaiki pesawat mainan pemberian Sarah, dan kisah pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita film The Amateur. Gimana menurut kalian? Seru atau malah bikin mikir? Kalau kalian punya pendapat atau teori lain, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka dengan konten ini. Share ke teman-teman kalian biar makin rame. Dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.